Shalom semuanya. Bagaimana kabar adik-adik, papa, mama, opa, oma di rumah? Semoga semuanya sehat dan sukacita selalu. Wah, gak terasa ya kak, sekarang kita udah masuk bulan Desember. Perasaan baru kemarin rayain tahun baru kak, sudah mau tahun baru lagi. Iya nih kak, bentar lagi kita udah mau rayakan Natal. Makanya Kak Icin dan Kak Felicia, kita pakai baju toko Natal. Nah adik-adik, kita mau mulai kebaktian sekolah minggu kita. Mari ambil sikap berdoa, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, hari Natal mengingatkan kita untuk menyambut Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Mari kita nyanyikan dengan sukacita, selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang di palungannya. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memampukan kami pada kesempatan kali ini, walaupun dalam ibadah online dari rumah kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah online ini, Tuhan pimpin kami agar kami dapat memuji dan memuliakan-Mu dengan penuh sukacita, dan mengerti apa maksud dari firman-Mu, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selama bulan Desember ini, kita akan belajar karakter sabar. Nah, tema minggu ini adalah sabar dan aktif menunggu dari Ibu Maria dan Ibu Elizabeth. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami. Dengan gerakan ya anak-anak, kita semua bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Dengan tetap
Kita melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Kita mau menceritakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepada siapapun juga. Masih tetap berdiri ya anak-anak. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu penggembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu penggembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja yang mulia. Kita surga bergema, lahir Raja yang mulia. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita mau nyanyikan pujian Yesus Putra Maria. Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, dialah
bulan Desember, adik-adik sekalian. Gak terasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut apa? Ayo, kita akan menyambut, betul sekali, kita akan menyambut Natal, kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa sekali ya. Nah, dalam menyambut momen-momen Natal ini, yuk kita mau belajar untuk lebih bersabar dan aktif menunggu. Itulah tema kita hari ini. Nah, sebelumnya jumpa lagi nih ya dengan kalian dari Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang Pusat. Kita satu dalam doa dulu ya adik-adik sekalian ya. Oke, yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin agar kiranya kami semua dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, dan semua yang akan hamba-Mu sampaikan ini tidak lalu dengan sia-sia, tapi sungguh dapat menjadi berkat dalam hidup mereka lepas hari. Dan biarlah hati mereka dapat selalu diarahkan hanya untuk kesenangan hati-Mu saja. Pimpin juga ya Bapa dalam hamba-Mu ini menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan juga yang urapi. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya, momen Natal ini tadi kita diajak apa? Sabar dan aktif menunggu. Kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Siapakah dia? Nah, sebelumnya kalian mau tanya dulu ya tentang kesabaran sama menunggu. Coba siapa di sini yang suka menunggu? Ayo, dan siapa di sini yang orangnya sabar? Ayo, coba kalau kalian tanya, misalnya nih kalian pulang sekolah nih udah lapar-lapar, terus kalian minta, "Ma, aku lapar Ma, mau makan." Terus mama bilang gini, "Bentar ya dek, mama cuci piringnya tanggung nih, tinggal dikit lagi, habis selesai baru ya." Terus kalian langsung pasti begini, "Aduh Ma, gak mau Ma, udah lapar banget, gak tahan, cepetan Ma, cepetan, jangan lama-lama cuci piringnya, aduh udah lapar." Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Nah, itu salah satu contoh bahwa kita kadang menunggu sama sabar itu udah menjadi hal yang langka ya. Karena kita nggak sabaran di zaman yang serba teknologi cepat seperti ini ya. Kita itu tuh selalu dihadapi pada kejadian-kejadian yang maunya tuh cepat, maunya tuh instan, ya kan? Padahal ternyata kesabaran itu adalah salah satu cara untuk memperkenankan hati Tuhan loh. Kita mau belajar ya dari salah satu tokoh nih yang sabar dan dia juga mau aktif dalam menunggu. Siapakah itu? Itu ibunya Yesus. Siapakah dia? Betul sekali, dia adalah Maria. Nah, waktu itu kita lihat ya, Maria itu ketika dia menghadapi situasi kejadian tidak terduga. Apa ya itu? Ketika malaikat Gabriel memberitahu bahwa dia sedang mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus. Pada waktu itu Maria mungkin kalian ngebayangin ya, kayak jeda, kayak geledek kalian, kayak disambar petir ya rasanya ya. Gimana bisa belum bersuami, belum menikah, tapi bisa hamil, bisa mengandung ya kan? Tapi malaikat Gabriel bilang apa? Engkau, itu anakmu itu adalah dikandung dari Roh Kudus. Wah, kehormatannya luar biasa banget ya. Ternyata Maria akan dipakai menjadi alat Tuhan ya. Luar biasa di sini. Dan kemudian malaikat Tuhan juga bilang apa waktu itu? Di ayat yang ke-36, waktu dikatakan bahwa Elisabet sanak saudaramu itu juga sedang mengandung. Luar biasanya apa di sini? Elisabet itu ternyata juga lanjut usia. Di usianya yang sudah tua, dia mengandung. Aduh, yang satu belum menikah tapi hamil, yang satu sudah tua hamil pula. Wah, bingung deh ya. Nah, tapi di sini kita lihat ya, bacaan kita hari ini itu dari Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai 45. Kita mau bahas satu-satu ya. Nah, di sini jadi ceritanya nih, dari perikop ini, Maria ini akan berkunjung ke rumah Elisabet. Nah, kurang lebih jadi Maria ini itu tinggalnya itu di utara ya, di Nazaret, sedangkan kalau si Elisabet ini tinggal di selatan, di Yudea. Nah, dari utara ke selatan itu jauh, kurang lebih jaraknya sekitar 187 km.
Nah, kalau kita lihat kurang lebih ya dari Jakarta sampai Bandung lah kurang lebih. Kita ke Jakarta sampai Bandung sih mah deket sih, naik mobil juga 2 jam sampai, nggak nyampe. Naik pesawat apalagi 45 menitan ya kurang lebih bisa sampai. Nah, tapi di sini Maria waktu itu nggak ada pesawat, nggak ada kereta api, nggak ada perahu, nggak ada kapal, nggak ada kapal laut ya kan. Jadi naik apa dong Kak? Wah, dia jalan kaki. Palingnya naik apa? Keledai. Tapi kan naik keledai kan nggak bisa naik terus-terusan kan? Nah, makanya dia juga harus jalan kaki ya kan bersama keledainya juga. Nah, waktu itu kurang lebih ya ditempuh perjalanannya itu sekitar 7-10 hari. Apalagi dengan keadaan Maria yang sedang mengandung, sedang hamil, mungkin lebih dari 10 hari ya. Luar biasa. Nah, tapi ngapain Kak dia sih mau repot-repot datang ke rumah Elizabeth dari ujung ke ujung begitu, jauh-jauh begitu? Ternyata ada tujuannya, yaitu apa? Kita lihat di sini ya. Ketika Maria datang kan, jadi Maria pada waktu itu ya ketika dia dapat berita kayak gitu, dia bukannya dia kesel sama Tuhan, dia mungkin aja bisa aja berkata, Tuhan kenapa nggak orang lain aja, saya nggak sanggup Tuhan menghadapi cemooh orang, menghadapi kok bisa sih hamil duluan, kok bisa sih begini begitu ya kan. Gak sanggup Tuhan, saya nggak sanggup walaupun ini rencana Tuhan, tapi saya nggak sanggup ya kan. Maria bisa aja kayak gitu, Maria bisa aja mengeluh, Maria bisa aja ngomel-ngomel cari kambing hitam, mungkin ngomel-ngomel ke Pak Yusuf juga ya kan tunangannya. Tapi Maria nggak begitu. Maria mau milih untuk apa? Sama-sama dia mau datang ke Elizabeth, dia mau tahu bahwa berita dari, kan itu berita dari malaikat Gabriel ya. Jadi tuh Maria tuh mau datang ke tempat Elizabeth dengan tujuan mau meneguhkan imannya. Apakah benar Elizabeth juga sudah mengandung di usia tuanya? Iya kan? Nah, ketika itu kita lihat ya di sini ya, apa yang terjadi? Jadi di sini bukannya Maria tidak percaya, tapi Maria itu mau meneguhkan imannya. Ya kan? Kita lihat makanya di ayat yang ke-40 ketika dia datang dan Elizabeth menyongsong Maria. Nah, kemudian Elizabeth berkata apa? Tiba-tiba di ayat 41, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kemudian di ayat 42, lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Wah, Maria ketika mendengar kata itu, ini sama dengan kata-kata yang diucapkan malaikat Gabriel di pasal yang ke-20, di ayat yang ke-28, Lukas 1 ayat yang ke-28, yaitu malaikat Gabriel tuh kalau dengan kata bahasa yang sehari-hari ya, Tuhan sungguh baik, engkau sudah diberkati di antara para wanita. Wah, ketika itu sama ya kata-kata malaikat Gabriel dan kata-katanya Elizabeth. Maria pada waktu itu sungguh benar-benar luar biasa, dia semakin teguh imannya dan dia semakin yakin bahwa apa? Ini benar rencana Tuhan. Aku mau ikut Tuhan, aku mau tunduk kepadamu, ya kan? Dan Maria pun berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, jadi di sini Maria itu benar-benar dia dikuatkan ya. Ketika itu Maria semakin yakin akan kata-kata malaikat Gabriel kepadanya, bahwa dia akan dipakai menjadi alat Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan, ya kan? Pada waktu itu Maria dan Elizabeth saling menguatkan. Dia bersabar, dia sambil menunggu kelahiran Tuhan Yesus. Maria tidak hanya ngomel-ngomel, Maria tidak hanya ngedumel atau apa, tapi Maria bersama Elizabeth itu saling menguatkan. Dua-duanya kejadian tidak terduga, dua-duanya tidak dapat dipikir dengan akal sehat, tuh kayaknya nggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, apa yang kita bisa dapat dari pelajaran kita pada hari ini, dari bacaan firman Tuhan pada hari ini ya? Dalam Natal yang pertama ini, kita lihat ya, dulu Maria yang bahkan Maria itu belum tahu ya karya Kristus itu akan seperti apa, bahwa Kristus akan mati di kayu salib tuh Maria sama sekali belum tahu. Tapi dia sudah sangat bersukacita ketika dia sudah mau dipakai oleh Tuhan. Itu aja dia tuh sudah sangat bersukacita sekali. Bahkan kalau kalian lihat di pasal selanjutnya, di pasal 46, di pasal 1 ayat 46 sampai 56 ya. Di situ judulnya apa? Nyanyian pujian Maria. Di situ Maria mengungkapkan ekspresi yang luar biasa bahwa dia itu sangat
luar biasa bersukacita untuk menyambut kelahiran anaknya ini. Ya, jadi kita lihat di sini Maria yang pada waktu itu saja sudah sangat bersukacita, apalagi kita yang pada saat ini sudah melihat karya Kristus digenapi di kayu salib ya. Kita sudah melihat karya Kristus itu tergenapkan semuanya, bahwa Yesus Kristus itu sudah mati dan bahwa dia juga sudah bangkit. Jadi barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang luar biasa ya, pesan yang sungguh luar biasa yang kita bisa belajar dari Maria. Kita mau belajar untuk terus bersabar ketika kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang kita hadapi, ketika mungkin jawaban Tuhan itu nanti dulu ya nak, nanti dulu ya dek. Kita mau belajar untuk kita lebih bersabar lagi, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan itu iya dan amin. Ya, kita mau belajar untuk kita itu lebih berserah pada Tuhan Yesus. Kemudian apa yang bisa kita tangkap lagi pada hari ini, yaitu apa? Bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu menunjukkan apa? Dia juga adalah Allah yang sejati, tapi dia juga adalah manusia yang sejati. Manusia sejati dalam arti apa? Dia tahu setiap apa yang kita rasakan. Dia pernah dicaci, dia pernah dimaki, dia pernah diludahi, dia mati di kayu salib. Tidak ada hukuman yang lebih mengerikan daripada itu semua. Jadi ketika Tuhan Yesus saja yang sudah merasakan semuanya itu, apalagi yang harus kita takutkan, ya kan? Apalagi yang hal yang bisa membuat kita untuk kita tidak menjadi lebih sabar dan tidak menjadi lebih mau untuk berserah pada Tuhan Yesus, ya. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menyediakan kekuatan yang sedemikian besar buat kita, untuk kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup. Dia menyediakan Roh Kudus dalam hati kita untuk kita selalu peka akan suaranya, untuk kita selalu bisa mengingat bahwa ini loh yang baik, ini loh yang tidak baik. Apalagi yang kurang, ya kan? Mari saat ini kita mau belajar sabar seperti Maria, ya kan, yang mau dengan ikhlas untuk menerima semua itu, bahwa dia percaya bahwa semua ini adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus ya. Dan kita pun juga mau aktif dalam kita menunggu apa sih Kak? Dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita tidak tahu karena hal itu adalah misteri, ya kan? Karena hal itu semua kita tidak tahu pasti kapan Tuhan Yesus datang. Tapi mari kita mau belajar untuk kita aktif dalam kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kita mau berbuat yang terbaik. Kalau kita mau belajar yang terbaik. Kita mau membantu orang tua juga yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk sekeliling kita. Menyelesaikan setiap tugas pekerjaan kita dengan baik. Ketika kita mengikuti sekolah minggu, kita mendengarkan dengan baik dan konsentrasi, ya kan? Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan hari lepas hari, seakan-akan besok adalah hari Tuhan itu. Seakan-akan besok Tuhan Yesus itu akan datang. Ya, mari kita mau belajar untuk lebih baik lagi ya hari lepas hari. Kita mau menjadi seperti Ibu Maria yang selalu sabar, yang selalu dengan aktif menunggu, saling menguatkan dengan Elisabeth satu dengan yang lain. Demikian pula kita bisa saling menguatkan dan kita mau belajar untuk bersabar dengan lebih lagi dan lebih lagi. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, amin ya. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Roma 12 ayat ke-12, yaitu sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Mari kita satu dalam doa ya. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat belajar seperti Maria yang sungguh luar biasa Tuhan. Dia boleh sabar, dia boleh aktif dalam dia menunggu Tuhan kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah kami sungguh Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah yang hari lepas hari Tuhan, dalam kami mau belajar sabar dan kami juga menunggu jawaban Tuhan. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mau belajar untuk hidup dengan lebih baik hari lepas hari, seakan-akan Tuhan Yesus akan datang besok. Pimpin dalam hidup kami Tuhan, biar hidup kami ini selalu ada dalam perkenan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi ya minggu depan.
Selamat pagi semuanya. Dah. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk anak-anak. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau bisa juga dikumpulkan di amplop seperti minggu lalu. Setelah kita bisa ke Gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Ayo kita belajar menjadi anak yang sabar dan tidak bermalas-malasan dalam menanti kedatangan Tuhan. Oke? Yuk kita menyanyikan pujian beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari anak-anak kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami hari ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh jadi alat sebagai perluas kerajaan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau Tuhan yang sudah memberkati papa mama kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga yang sudah memberikan kepada kami kesehatan hari lepas hari. Tuhan, kami juga mau berdoa kalau pada hari ini kami juga mau berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan kalau untuk saat ini COVID sudah mulai menurun. Biarlah hari-hari ke depan boleh semakin lebih baik lagi. Dan juga kami sebagai anak-anak sekolah, kami boleh diberikan kesempatan untuk bersekolah tatap muka. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sendiri juga yang boleh campur tangan. Biarlah di dalam kami kegiatan belajar mengajar kami, guru-guru kami dan juga semua yang ada, kami boleh bersatu hati, tetap menjaga kesehatan kami, tetap menjaga prokes. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa, biarlah di masa-masa hari-hari kami yang sempat kami merasa bosan, kami tahu, kami percaya Tuhan juga boleh ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami juga semakin hari semakin cinta Tuhan. Kami boleh menjadi anak yang terus menjadi kebanggaan bagi keluarga dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia, baik di dalam ibadah online maupun ibadah yang nanti akan datang menjadi ibadah tatap muka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa, biarlah semua yang ada, baik dari Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden, serta semua yang ada di pemerintahan hingga daerah-daerah Tuhan, Tuhan yang juga mau pimpin menyertai, supaya kepala negara kami juga boleh memimpin bangsa kami, boleh menjadi bangsa yang sejahtera, adil bagi semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah ini doa-doa kami untuk bangsa dan negara kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan juga mau mengucap syukur.
Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang sudah setia kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat dan tetap sukacita. Sampai bertemu di online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.